beribadah. Cek kehadirannya dulu ya. Apakah anak ibu semuanya ada hadir? Ada? Ada yang libur? Oh, ada yang libur. Teman yang libur itu siapa yang libur? Ibu dapat kabar kalau ada 2 orang dari teman kalian sudah memberikan kabar dia bahwasanya teman kalian itu sedang sakit. Yang 2 lagi belum ada keterangannya. Yang sakit dan yang belum hadir kita doakan dia semoga besok bisa berkumpul lagi bersama kita belajar ya. Ya. Dan sebelum kita mulai pelajarannya, kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Kampuang Nan Jawah di Mato. Nah, tujuannya kenapa ibu suruh ananda ibu semuanya menyanyikan lagu daerah untuk menimbulkan rasa kecintaan kita kepada daerah kita. Ya, daerah kita apa namanya ini? Kita berasal dari Minangkabau.
kabarnya adik-adik semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dengan Kak Citra di mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melakukan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah adik-adik memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Wujud apa saja Kak Ibu? Ayo kita pelajari bersama-sama di subtema ini adik-adik. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 adik-adik, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dapatkah adik-adik menunjukkan contoh lainnya? Nah, adik-adik kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Gayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira benda itu dikelompokkan menjadi berapa? 3. Jadi berapa sayang? 3. Jadi 3.
Kalau di papan tulis tadi gambarnya. Nah, sekarang ini benda konkretnya lagi, benda yang nyatanya. Siapa yang bisa naik Ibu ke depan? Yang mau menunjukkan atau yang mau mengelompokkan benda apa saja yang termasuk kepada benda padat. Ayo, siapa yang bisa ke depan? Ayo, 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 Sugi. Ayo, Juna, Juna, sini Juna. Jo. Yuk, siapa yang berani? Sama? Rasya. Yuk, sama Lydia berdua boleh juga. Jangan lewat situ, Sam. Nah, Lydia. Nah, coba berdua. Cari manakah yang termasuk kepada benda padat. Nah, cari benda padat. Mana dia benda padat? Cari. Nah, ambil. Nah, pegang di tangannya. Yang cari benda padat. Nah, mana dia benda padat? Nah, ambil. Tengokkan ke temannya. Coba lihat yang diambil teman itu. Apakah benar itu benda padat? Benar ya. Jangan dilihat isinya dulu. Lihat dalam kemasannya. Apakah sudah benar? Sudah. Kita berarti sudah paham ya bahwa yang dipegang teman kalian itu adalah benda padat. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Pintar. Nah, sedangkan kembali ke tempatnya sayang. Nah, sedangkan yang Ibu pegang ini adalah bentuk dari benda apa ini, Nak? Nah, Ibu jelaskan ya. Kalau yang balon ini dia bendanya padat. Tapi yang gas itu yang mana, Bu? Isi udara di dalamnya ini yang disebut dia gas. Bukan balonnya. Balonnya padat, isi di dalamnya yang berupa udara di dalamnya ini adalah yang disebut dengan gas. Nah, air yang di dalam botol air minum, terus cairan pembersih yang ada dalam botol pembersih dan tinta spidol itu adalah termasuk kepada benda cair. Oke, kita lanjut lagi ya. Padat itu apa sih, Bu? Nah, ini benda padat. Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat. Nah, dia mempunyai sifat struktur yang kuat, erat dan kaku, tidak mudah berubah bentuk, dan volumenya benda tersebut memiliki bentuk, ukuran, dan volumenya selalu tetap. Nah, contohnya tadi apa? Kalau yang di sekitar kita apa contoh benda padat? Kursi, meja, buku. Nah, dia padat itu, Nak? Ya. Kuat dia, kokoh dia, Nak. Nah, dia tidak mudah berubah bentuk. Mudah dia kalau contohnya meja. Kalau kita masukkan ke kantong plastik bisa muat ya. Nah, itu dia contohnya kalau benda padat itu ya. Ini sifatnya benda padat itu bentuknya padat selalu tetap. Tidak bisa dipindahkan. Nah, gampang dipindahkan, Nak. Terus lagi yang kedua sifatnya besar benda padat selalu tetap. Nah, kita lihat pula apa itu yang dimaksud benda cair, Bu. Nah, sedangkan benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair. Nah, bagaimana sifatnya? Bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Apa contohnya, Bu? Contohnya ini. Air ini kalau kita masukkan dia ke dalam botol, ini namanya botol air minum, Nak. Bentuknya seperti apa? Seperti botol juga kan? Nah,
Jadi apa? Air. Botol mengikuti bentuk botolnya. Dan begini, rambutnya pakai. Dan perhatikan lagi ke depan. Dan tadi yang pertama sudah Ibu jelaskan benda padat. Apa yang dimaksud benda padat? Apa ciri-cirinya? Terus yang kedua benda cair. Apa itu yang benda cair dan ciri-cirinya? Yang ketiga benda gas. Apa itu yang disebut dengan benda gas? Benda yang berbentuk gas. Benda yang berbentuk gas. Bagaimana sifatnya? Bentuk benda gas selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Apa contohnya, Nak? Contoh tadi, mana balon Ibu tadi? Nah, contohnya balon ini ya. Nah, awalnya balon ini hanyalah benda padat sebelum ditiup. Nah, setelah ditiup, dia berubah ukurannya menjadi besar. Apa yang ada di dalam balon ini? Udara. Nah, berarti dia sifatnya bagaimana? Berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, kalau balon tadi dia ukurannya kecil, kita tiup, masuk udara di dalamnya, akhirnya dia berubah bentuknya, ukurannya menjadi lebih besar. Udara tadi mengikuti bentuk wadah balon juga seperti balon. Terus lagi, bagaimana dengan volumenya? Volume benda gas selalu berubah dan memenuhi ruangan yang ditempatinya. Iya, dia penuh dia ini. Iya, Nak? Iya. Dipenuhinya ruangan dalam balon tadi sehingga balonnya menjadi lebih besar. Dah. Kita
Cara mencarinya. Kilometer, coba lihat ke depan ya nak. Ini kilometer, ini meter. Namanya sama atau berbeda? Beda. Cara mencarinya harus kita samakan ya dulu. Contohnya, si Nugi sama si Salma sama orangnya atau beda? Beda. Apa bisa dia berdua disatukan? Tidak. Jadi harus kita samakan dulu. Kilometer ini kita jadikan diameter. Bagaimana caranya? Lihat yang pertama. Kilometer. Ini mana? Meter. Ini 10. Turun ke bawah. 10. Di sini berapa? Ini 10, 100, 1000. Nah, berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. meter. Berapa? 1000. 1000. Kalau dia 5 kilometer, berapa dia? 5000. Nah, pintar. Berarti 5 kali 1000 sama dengan 5.000 meter. Jadi di sini berapa? 5 kilometer kita jadikan diameter berapa di sini nak? 5.000. Harus yakin ya. Terus ditambah 300. Kalau sama dia namanya di belakang. Ya, kalau sama namanya di belakang tetap sama. Dah, coba kita lagi. 5.000 ditambah 300 berapa nak? 5200. 5.300 kita kasih namanya meter. Nah, kalau 5.300 ini bajunya sudah sama. Ada lagi pakai kilometer dia? Sudah jadi meter. Jadi isinya rumah Edo ke rumah nenek. Jalannya berapa nak? 5300 meter. 300 meter. Bentar. Lanjut lagi. Lihat lagi. Nih yang di belakangnya ya. Nah. Sudah ketemu isinya nak? Sudah? 5.300. Nah ini lagi. Bu, ini apa namanya nih Bu? Ini namanya apa tuh? Satuan panjang. Yang pertama kilometer. Dengarkan Ibu dulu ya. Kilometer, hektometer, simak saya. Dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, coba ulang. Kilometer, hektometer, dekameter,
meter. Ada berapa? 6. Berarti coba kilometer, ekometer, dekameter, bisa sampai situ? Bisa, Bu, payah Bu menghafalnya kilometer, ekometer, dekameter, meter. Cara
padat. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin menyampaikan Saya menyampaikan diskusi kami. kelompok benar-benar Benda padat spatula, panci, garpu, sendok, baskom. sedangkan benda cairnya. Air, minyak, kecap, saus, cuka. Dan gasnya. Galon, gas, uap air. Nah, pada kelompok 3 untuk benda padatnya sudah betul. Benda cairnya, halo. Benda cairnya sudah betul. Untuk benda gasnya, ibu lihat di sini ada gas, uap air, dan balon. Apakah ada balon yang terdapat dalam gambar? Ada balon di dapur ibu itu? Ada apa enggak? Nah, nanti ini diperbaiki lagi ya. Dihilangkan balonnya. Nah, kasih aplaus untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Nah, itu baru penampilan dari hasil LKPD yang pertama. Sekarang aku minta lagi penampilan presentasi untuk LKPD yang kedua. Tadi aku minta kelompok 1, 2, 3. Sekarang siapa yang berani ke depan menampilkan hasil diskusi lembar kerja yang kedua yang matematikanya? Siapa yang bisa kelompok yang maju duluan? Orangnya harus berbeda lagi. Yang kelompok 3 sama bisa bacakan. Nah, terserah juga nanti. Ini bapak nih. Akan dibacakan sama penampilan pertamanya kelompok 3. Dibacakan sama anak ibu yang bernama Bilki. Coba yang lain simak ya. Ini nak. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil LKPD yang kedua. Yang pertama sekolah. Yang lain simak terus suaranya biar temannya dengar ya. 5 kilometer 100 sama dengan 2.100 meter. Kedua 2 kilometer 2.000. Nah, tepuk tangan ke kelompok 3. Mana tepuk tangannya? Nah, siapa lagi kelompoknya mau tampil yang nomor urut kedua? Kelompok berapa? Ayo, sayang. Kelompok 1 mau tampil nomor urut kedua, LKPD yang kedua ya. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1. Membacakan hasil LKPD yang kedua. Berapa nih? Kilometer 300.
Nah, saya dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2. Memasuki ke sekolah 2 km 1 meter. Kemarinan 2 km. Rumah Udin ke pos 2 km 850 meter. Kemarinan 2850 meter. Yang lain simak ya. Memasuki ke rumah Udin Tujuannya itu suruh menyimak biar nampak yang dibuat temannya benar atau masih ada yang mau ditambah. memasuki ke pasar 6 km 50 meter. Kemarinan 590 meter. Rumah Udin ke pasar 10 km. Nah, 1000 meter berarti dia tambah nanti nolnya satu lagi ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari hasil pengamatan Ibu dari penampilan beberapa kelompok ada yang